formatnya kita bikin talk show santai lah, ya talk show Santai. santai. Betul. Nah, nanti di awal-awal ada dua pembicara kita, yaitu Pak Luki yang sudah hadir. Nah, kebetulan nanti juga ada Pak Ilham, tapi kebetulan Pak Ilham sedang ada acara mendadak sama BNPB. Jadi beliau akan lanjut dan join kita setelah ini. Sip. Oke, jadi mungkin saya nggak lama-lama. Saya persilahkan langsung dengan Pak Luki. Mungkin ada yang sudah disiapkan untuk di-share ke kita, Pak. Ya, baik. Oke. Oke. Untuk, sorry Pak Luki. Ya. Untuk sedikit ini ya, tata acara lah ya. Jadi buat Nah, betul. untuk teman-teman sekalian, mohon kalau kebetulan ada background sound di belakang, tolong di-mute dulu supaya kita semua bisa mendengarnya dengan nyaman. Dan kalau ada pertanyaan, monggo. Nanti kalau misalnya kebetulan ada 2-3 orang yang bertanya, mohon maaf kita akan ambil siapa duluan kita legowo aja. Ya. Jadi kita dengarkan dulu Pak Luki, monggo Pak. Ya, baik. Oke. Oke, baik teman-teman semua. Mungkin sedikit perkenalan, nama saya Luki Esa, saya biasa dipanggil Cak Luki, karena kebetulan dari Jawa Timur gitu ya. Nah, pada kesempatan ini saya kemarin diminta sama Mas Indra untuk sharing mengenai gimana sih dampak COVID ini terhadap industri pariwisata secara spesifik buat teman-teman UKM pelaku pariwisata. Nah, saya sendiri terus terang bukan pelaku di situ, walaupun saya istilahnya penikmat ya. Saya memang senang jalan-jalan tuh, senang traveling gitu ya. Apalagi kalau travelingnya traveling yang sifatnya ekstrim gitu. Nah, pada kesempatan ini saya akan sharing tentang wawasan saya sebagai coach, karena saya kebetulan sehari-hari banyak jadi coach dan mentoring untuk startup, ya selain di korporasi juga. Nah, nanti untuk pertanyaannya bisa di-pool saja, nanti kita akan sediakan waktu khusus untuk pertanyaan-pertanyaan. Ya. Nah, memang saat ini mungkin terlalu dini ya kalau kita berbicara situasi, apalagi kayaknya terlepas dari kita berharap supaya badai COVID ini segera berlalu, tapi kayaknya kok malah saya dengar berita tentang akan ada gelombang kedua gitu ya. Nah, kebetulan sejak mulai WFH sekitar 4 minggu yang lalu, ya, saya melihat, mencari tahu isu globalnya seperti apa, terutama yang berdampak pada bidang-bidang yang kita tekuni ya, terutama di teman-teman startup gitu ya, baik di startup secara global maupun Asia, dan secara khusus pada negeri-negeri yang punya potensi seperti di Indonesia ini kan kita berbicaranya wisata gitu ya. Nah, terakhir-terakhir ini juga ada beredar sebuah infografis gitu, yang saya juga nggak tahu kenapa kok diilangi kata-kata Egypt-nya ya. Karena ini sebenarnya ada sebuah infografis yang dibuat oleh teman-teman di Mesir gitu ya, di Egypt. Bagaimana mereka melakukan decoding terhadap pengaruh dampak ekonomi yang disebabkan oleh wabah COVID-19 ini. Nah, di situ kita bisa lihat ya, dan itu sekarang juga kita rasakan sendiri. Saya kebetulan sudah 4 minggu ini di Jogja. Kalau kita berbicara tourism and leisure ya jelas paling kena dampaknya. Karena sekarang ya orang kemana-mana dibatasi, orang juga nggak berani, jangankan untuk pergi berwisata gitu ya. Mungkin kadang-kadang ke toko aja, ke pasar aja masih mikir ya, ke tempat kerja dan lain sebagainya seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu, karena ini memang skopnya adalah teman-teman pariwisata ya, kita ingin mengajak
sharing gitu, ingin ngajak tukar pikiran. Sebenarnya apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi seperti ini? Ya. Nah, saya mencoba membawa sebuah pemikiran yang sebenarnya bukan hanya terkait dengan COVID saja, tapi bisa juga kalau kita melihatnya ini sebuah dampak yang terkait dengan industri kita gitu ya, yaitu adalah tourism. Nah, ini juga kondisi di Mesir. Jadi kalau kita lihat bahwa tourism itu ya, terus terang pasti akan dampaknya kepada industri travel, hospitality, ya kan? Karena itu ada hotel, ada lodgement dan lain sebagainya, rumah makan, kuliner kalau di sini. Kemudian industri-industri yang terkait dengan atraksi, ya. Kemudian retail dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kita tidak bisa melihat ini sebagai sebuah pilar yang hanya sendiri saja, tapi saling terkait satu sama lain. Nah, ini lagi-lagi contohnya di Mesir. Mudah-mudahan nanti Indonesia bisa segera mengeluarkan yang model seperti ini sehingga kita bisa lebih detail ya. Nah, ini juga saya lihat di Mesir. Nah, kenapa saya membawa wawasan seperti ini? Nah, kembali lagi kalau kita berbicara dari sebuah entrepreneurship gitu ya, kita mesti melihat dan kita mesti punya wawasan yang sifatnya holistik gitu ya. Kita melihat sebenarnya apa yang terdampak, baik itu terdampak secara fatal, terdampak secara langsung, maupun dia tidak langsung benar-benar terdampak, tapi bisa saja imbasnya sampai pada apa yang kita lakukan. Ya. Nah, apa yang sekiranya perlu kita lakukan ya? Jadi beberapa step yang kita bisa lakukan pada saat kita beradaptasi terhadap sebuah krisis ya, apakah ini nanti COVID atau yang lain juga. Yang pertama-tama kita mesti tahu kita tuh sekarang ada di mana gitu. Dalam artian state of business kita, state of usaha kita atau startup kita sekarang ada di mana. Dan sejauh mana terjadi turunnya permintaan. Ya, dan kita mesti lihat efek dominonya seperti apa. Ya. Jadi jangan sampai kita terlena, tapi kita harus melihat efek dominonya seperti apa. Oh, artinya kalau misalnya orang tidak boleh bepergian, berarti kita tidak bisa lagi menawarkan jasa ini misalnya, atau tidak bisa lagi melakukan usaha dalam hal ini gitu ya. Nah, ini mesti kita lihat efek dominonya. Dan sehingga kita bisa melakukan survival-nya seperti apa, sambil kita menyiapkan strategi pada saat nanti terjadi rebound. Ya, kita percaya bahwa suatu ketika kondisi ini akan menjadi pulih kembali gitu ya, balik kembali. Nah, kita jangan sampai pada saat terjadi rebound kita seolah-olah memulai semuanya dari awal gitu ya. Nah, inilah beberapa step-step yang coba saya rangkum dari beberapa pengalaman teman-teman, dari hasil saya mendengarkan sharing-sharing yang ada di luar maupun dari beberapa literatur gitu ya. Nah, ada beberapa langkah ya yang kemudian mereka menyebutnya sebagai 4 langkah yang kemudian dirumuskan oleh teman-teman dari Harvard. Bagaimana pada saat kita mengalami krisis dan kita tidak tahu krisis itu akan sampai kapan, kita mesti melakukan apa gitu ya. Nah, ini juga yang sebagai kalau saya mentoring atau coaching di teman-teman startup, selalu saya ingatkan hal-hal yang seperti ini. Apalagi sekarang dengan kondisi yang sangat-sangat tidak diinginkan atau tidak diharapkan oleh banyak pelaku startup, terutama teman-teman di pariwisata. Kita diharapkan untuk pertama adalah melakukan refocus. Jadi artinya kita coba kembali melihat sebenarnya yang kita lakukan ini fokusnya itu di mana gitu ya. Kita value yang kita ingin sampaikan kepada customers atau kepada pelanggan itu sebetulnya di mananya gitu. Oh, kalau kita misalnya contoh, kalau kita berbicara usaha penginapan, oh berarti kita fokusnya adalah menyediakan penginapan. Ya, jadi nilai tambahnya di mana dan sebagaimana sejauh apa dampaknya. Kemudian kalau kita misalnya wisata kuliner, atau mungkin teman-teman yang bermain di dunia digital menyediakan tiketing, menyediakan website untuk informasi dan lain sebagainya. Mari kita coba kita fokuskan sebenarnya di mana yang nilai-nilai yang ingin kita sampaikan, kita prioritaskan. Nah, dari sana kita mencoba mumpung sekarang saat yang tepat gitu ya, saat menjadi blessing in disguise.
kita malah mempelajari tools-tools yang boleh dibilang sekarang itu sudah beredar di mana-mana kan, digital tools. Bagaimana kita memanfaatkan semaksimal mungkin untuk kita terus menyampaikan value yang ingin kita sampaikan, gitu ya. Jadi kalau kita melihat bahwa orang kan pasti pengen jalan-jalan. Oke, sebelum saya bisa benar-benar jalan-jalan, mungkin saya jalan-jalan virtual dulu aja, ya. Nah, saya beberapa hari yang lalu melihat ada beberapa website travel itu yang menyediakan virtual jalan-jalan gitu. Mulai dari yang gratis untuk teasing gitu ya. Kemudian ketika dia mulai masuk, nah itu mulai berbayar gitu. Jadi ada virtual guide-nya juga. Sekarang bisa lewat online. Jadi walaupun orang itu tidak secara fisik nyampe di tempatnya, tapi paling tidak dia sudah melihat, bisa experience. Oh, sehingga apa? Sehingga dalam hal ini niatan mereka untuk berkunjung ke tempat tersebut itu tetap terjaga. Oh, Indonesia ini ada namanya Pulau Komodo. Pulau Komodo itu seperti apa ya? Nah, jadi virtual dulu, kemudian di situ ada virtual, ada guide-nya juga yang menjelaskan, menceritakan. Nah, ini saya sudah melihat beberapa, ada museum juga yang melakukan virtualisasi. Nah, yang menarik apa? Di situ juga ada semacam model revenue modelnya. Jadi kayak ditiketkan gitu. Ada yang $5, ada yang $10, macam-macam gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah apa yang mereka sebut sebagai retrenching. Ya, retrenching ini sebenarnya adalah melakukan atau meninjau kembali strategi-strategi yang ingin kita fokuskan ke depan. Ya, jadi kita lihat lagi, dan sekiranya strategi itu kita rasa bahwa ini bisa dilakukan sekarang, nah, kenapa tidak? Ya, jadi contohnya kalau tadi kita misalnya, wah dengan cara yang semi online gini aja sudah lumayan kok Pak. Kenapa kita mesti repot-repot online, ya kan? Nah, dengan kondisi seperti sekarang, mau nggak mau kan, kita terpaksa online dan mulai berpikir gimana caranya ini supaya kehadiran bisnis saya secara online itu bisa lebih menghasilkan ke depannya gitu ya. Nah, itu jadi fungsi-fungsi yang ada kita tinjau lagi, kita siasati lagi ya. Nah, ini yang sering kali saya temui pada kondisi yang normal. Teman-teman itu seringkali cepat puas. Oh, seperti ini aja sudah oke kok. Tidak pernah terbayang tiba-tiba ada kondisi seperti sekarang, ya. Nah, sehingga pada saat kita berbicara rebound, ya, kita bisa benar-benar menikmati apa yang tadi sudah kita lakukan. Nah, itu yang saya lihat kalau kita berbicara dari sisi startup, seringkali kita dalam kondisi seperti sekarang ini justru harus kreatif nih. Gimana nih cara kreativitasnya? Ya, nah, banyak cara. Mungkin kalau kita diskusikan akan cukup banyak waktu yang kita butuhkan. Nah, cuman saya mau kasih contoh aja seperti ini contohnya sekarang. Ada sebuah hotel ya yang kemudian berpikir, saya tak menawarkan ini aja, menawarkan sebuah paket isolasi mandiri aja. Ya kan, isolasi mandiri kalau tadinya di hotel itu benar-benar untuk berwisata dan sebagainya, ini malah untuk istilahnya orang Jawa Timur itu untuk dekem gitu ya, untuk nongkrong di hotel, tapi nggak bisa kemana-mana, nggak bisa berenang, nggak bisa ini ya. Nah, ini di awal-awal waktu terjadi WFH di Jakarta, itu ada beberapa hotel tuh yang sudah menawarkan, tapi masih secara dalam tanda kutip masih diam-diam gitu ya. Jadi dia menyediakan dengan segala macam fasilitasnya untuk isolasi mandiri, disediakan fasilitas-fasilitas yang terkait dengan kesehatan. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat seperti contoh ini saja, kita bisa melihat contohnya ada fasilitas jamu empon-empon. Nah, ya kan. Jadi selama ini mungkin kalau teman-teman yang UKM, ya UKM jamu, masih berpikir bahwa wah kita jualan jamu lewat Instagram atau apa tanpa banyak storytelling gitu ya. Nah sekarang dengan kondisi seperti ini malah bisa menjadi sebuah komplementari, ya kan? Yang tadinya mungkin bikin souvenir, nah sekarang souvenirnya bisa dikaitkan dengan kesehatan. Misalnya bikin masker, tapi maskernya ada gambarnya apa Reo Ponorogo mungkin,
maskernya bisa. Nah, saya kira seperti itu, ya. Itu yang bisa ide-ide kreatif sambil tetap kita berusaha bertahan, ya. Memang tidak menutup kemungkinan tentunya sekarang ini dalam jangka pendek ini yang harus kita lakukan karena sangat tiba-tiba sekali dan kita tidak punya persiapan, maka proses retrench tadi yang harus kita lakukan. Jadi kita mulai motong-motong, mangkas-mangkas biaya-biaya yang tidak perlu, ya, biaya yang tadinya bikin brosur. Saya sampai sekarang itu masih sering menemukan beberapa startup yang lebih suka bikin brosur gitu ya. Saya bilang kenapa nggak dicoba lewat digital? Karena mereka masih merasa bahwa susah ini belajar Pak, digital marketing macam-macam. Nah, dengan adanya kondisi kayak gini, saya kira sisi positifnya di sana ya. Nah, itu mungkin yang sharing yang bisa saya bagikan. Sementara sambil kita nunggu dari teman-teman mungkin dari kementerian atau mungkin dari teman-teman yang memang praktisi, monggo aja gitu. Kira-kira begitu, Mas Kris. Oke, Pak Luki. Ya. Terima kasih Pak, ada beberapa ide tadi. Saya pribadi terus terang baru kali ini dengar ada yang virtual visit tadi, itu menarik juga sih sebenarnya. Iya, betul. Ini coba monggo kalau ada Silakan. teman yang mau tanya dulu, silahkan. Tolong sebutkan nama ya, jadi kita jelas siapa yang nanya. Iya. Sembari saya ngecek chatnya ini. Wah, udah panjang juga ini. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Silahkan. Silahkan mikrofonnya di-unmute. Terus langsung memperkenalkan diri dan nanya. Kalau diizinkan saya mau buat pertanyaan. Monggo, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Saya Azril Azhari dari Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia. Kebetulan pariwisata saya. Kebetulan saya ketua umumnya. Dan ini menarik tadi pembicaraan dari Pak Luki mengenai beberapa tadi dengan refocus, retool, retrench, dan rebound. Ada satu hal yang kebetulan saya yang membuat juga pariwisata itu menjadi ilmu mandiri tahun 2008. Oke, Pak. Jadi pariwisata itu sudah menjadi ilmu dan sudah ada pendidikan S1, S2 sampai dengan S3 saat ini. Saya kebetulan dosen, tapi juga profesi dan juga praktisi. Jadi saya campur aduk semuanya. Yang menarik adalah adanya kegiatan kurangnya keberpihakan dari pemerintah. Dalam hal ini tentu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Karena sekarang itu Parekraf namanya. Betul, Pak. Dan kurang keberanian apa? Saya akan coba jelaskan di dunia. Saya minta komentar Pak Luki nanti nih terhadap Silakan, ini nanti. Bahwa di dunia ini sekarang sudah bergeser paradigma pariwisata. Sebelum tahun 80, pariwisata kita tuh masih kepada quantity tourism. Ya, jadi lebih kepada kualitas. Sekarang sudah pada kualitas. Ya. Nah, quantity tourism itu di mana dia lebih kepada large scale. Jadi kawasan ekonomi itu sebenarnya tahun 80 sebelumnya. Ya. Nah, bergeser 80 sampai dengan 2010, ini alternatif memasuk pada setelah 2010 kita sudah menjadi small scale. Jadi UMKM itu harusnya sudah masuk. Harusnya, saya garis bawah. Ya. Tetapi apa kebijakan pemerintah? Lebih memprioritaskan sekarang CAP. Mungkin Bapak tahu ya. Ya. Yang 10 kawasan ekonomi khusus, kemudian ada 5 destinasi super prioritas. Ya. Nah, walaupun UMKM katanya ada, tapi tidak prioritas. Nah, ini yang saya agak sedikit gimana ya, mengganjel di saya. Pemerintah tuh kalau yang besar itu lebih berpihaknya kepada investor, pemiliknya kawasan. Tapi kalau UMKM kan tidak, kepada community based tourism. Iya, betul. Karena pariwisata itu lebih kepada participatory. Jadi si wisatawan itu sudah bergeser tourist behavior sekarang pada ingin si wisatawan tuh ingin berpartisipasi juga ikut di dalamnya. Betul. Nah, dan saya menarik apa yang disampaikan oleh Pak Luki ini, itu sangat bagus sekali. Tren sekarang memang ke sana sebelum mereka. Jadi lebih mereka itu melihat kondisi ataupun tempatnya yang memang tidak ada di tempat daerahnya.
Coba kalau sama dengan daerah dia asalnya, tentu dia buat apa dia mau datang. Ya, Nah, betul, Pak. pertanyaan atau komentar saya, mudah-mudahan Bapak bisa. Silakan, Sayang UMKM-nya belum datang ya. Iya. Ini bagaimana nih kebijakan pemerintahnya kok berbeda kita sebagai pelaku bisnisnya sendiri. Nah, ini yang saya melihat kok setengah hati. Nah, saya agak keras lagi kalau dalam hal ini karena kalau dalam wartawan saya selalu bilang, kenapa yang memasukkan corona atau COVID-19 ini ada dari pariwisata karena 25 Februari itu ada kebijakan 3 menteri atau 4 sebenarnya dengan Menko-nya. Ya. Pariwisata, perhubungan dan keuangan itu memberikan insentif besar-besaran, Pak. Iya, memurahkan. Nah, padahal setelah itu tanggal 2 Maret itu udah muncul yang di Depok kan, Pak. Iya, betul, Pak. Jadi, kok berlawanan dengan konsep yang setengah hati, padahal kita kan menjaga preventif lebih bagus pada kuratif. Nah, memang saya setuju dengan Bapak bahwa kita harus persiapkan dengan ini, dengan staf sekarang itu oke, setuju sekali dengan konsep banyak sekarang produknya. Coba komen Bapak, Pak. Apa pemerintah kok setengah hati? Saya udah capek ngomongnya, Pak. Saya mau ketemu Pak Menteri sulit, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Tapi saya tuh bukan hanya akademisi, saya anggap saya seorang praktisi juga. Saya juga orang praktisi juga. Mohon komentar Bapak, Pak, sebagai Bapak ahli dari startup nih, Pak. Terima kasih sekali, Pak, atas komentar dan sharingnya ini, Pak ya. Saya senang sekali nih ada langsung dari praktisi bahkan akademisi. Saya juga beberapa kali sebenarnya Pak sharing di kementerian gitu ya. Saya sampaikan karena saya sendiri kebetulan orang yang memang senang jalan-jalan gitu ya Pak ya. Jadi saya sampaikan bahwa tren di tempat lain itu yang namanya wisata itu sudah benar-benar orang itu pingin dapat aslinya gitu ya. Istilahnya. Jadi dia tuh model-model live in, model-model nomad adventure yang terakhir-terakhir ini juga mulai naik daun. Nah, cuman saya juga agak betul Pak. Saya cuman agak itu saya sama seperti Bapak. Jadi kalau boleh dibilang nggak paham dengan apa yang dilakukan pemerintah atau saya juga nggak setuju karena banyak banget yang saya lihat pemerintah malah mencoba membuat tempat-tempat yang tadinya masih asli itu malah jadi artifisial gitu ya. Betul. Dikasih ini, dikasih itu. Mandalika Pak, hancur tuh Pak Mandalika. Nah, padahal F1. Nah, jadi saya lihat di sini ada sebuah wawasan yang maaf kata agak saya nggak berani mengatakan keliru, tapi padahal orang luar itu datang ke Indonesia itu ingin melihat keasliannya, tapi kenapa malah kita suguhi sesuatu yang artifisial gitu ya. Pak. Jadi ada satu yang saya sebut sebenarnya ini barangkali kesalahan juga dari pemerintah. Attraction itu dijemahkan jadi atraksi. Pak, attraction bukan atraksi. Nah, attraction betul itu daya tarik. Daya tarik. Teorinya visitor attraction. Itu dua, Pak. Satu uniqueness, keunikan, dan satu lagi authentic, asli daerah. Nah, ini yang tourist behavior, perilaku para turis wisatawan itu sekarang udah berubah, Pak, udah bergeser. Bukan berubah, bergeser. Mengarah kepada turis behavior itu lebih kepada unik dia sama otentik dia. Nah, iya, saya setuju sekali, Pak. Komen Bapak. Iya, saya setuju sekali, Pak. Dengan memang saya, kebetulan ini nanti perlu kita mungkin teman-teman pasti bisa membawa ini forum ini ke teman-teman di Parekraf ya. Mungkin nanti langsung sama Pak Wisnu Tama langsung saya yakin beliau pasti akan mendengarkan hal yang seperti ini. Oke Mas, mungkin ada lagi? Satu lagi Pak. Silakan. Sekarang satu lagi Pak, bergeser paradigma kita itu sekarang sejak mulai 2010 adalah dari unsustainable paradigma sekarang sudah mengarah pada sustainable tourism. Itu betul sekali Pak. Itu betul sekali. 2010 itu mungkin ingat Bapak ada film Eat, Pray, Love. Mungkin Bapak Eat, Pray, and Love, betul Pak. Iya. Ini jadi dia disitulah Pak munculnya bergesernya paradigma di dunia. Tapi Indonesia kok nggak mau ngikutin pergeseran ini Pak? Nah itu dia Pak. Memang kita perlu belajar dan benar-benar mindset-nya harus dirubah ini Pak. Oke. Setuju saya. Ya kalau boleh grup kita ini barangkali kita minta bicara langsung kepada Pak Menteri ini. Iya, setuju banget itu Pak. Pak Kristo. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak. Kita catat
Baru ini kita lihat di partisipan ada Pak Franky Tan ya, ingin bertanya selanjutnya. Ya, silakan Pak Franky. Monggo Pak Franky Tan. Selamat sore Pak Moderator. Apa boleh bertanya? Silakan Pak Franky. Nggak ada. Pelaku pariwisata. Nggak ada ya. Mungkin Pak Franky-nya left kali. Setelah itu tadi ada Pak Alex Frog. Alex Frogs ID. Oh, Pak Alex. Iki lho tak share nang APWKY. Ya. Udah bisa bertanya, Mas? Bisa. Monggo, Pak. Ya, Cak Luki, menarik sekali presentasinya. Memang ini salah satu juga adalah istilahnya nasib juga ya bagi bangsa Indonesia. Karena kan tourism dipatok menjadi penghasil devisa pertama. Saya masih ingat Pak Menteri Pariwisata mematok bahwa devisa itu didapat pertama dari tourism. 20 atau 25 juta orang. Ternyata kita terpukul, terpukul di COVID ini. Di daerah saya sendiri, yaitu di Adriatik, itu dengan 40.000 penduduk ada 4.000 hotel, Mas. Dengan summer itu sekitar 1 juta orang. Jadi mereka summer ini sangat terpukul terus terang. Tapi mereka udah biasa menghandle istilahnya turis dari 40-50 ribu sampai ke 1 juta. Jadi flexibility mereka itu sangat saya bisa katakan sangat top lah. Itu memang saya belum melihat sebetulnya di daerah-daerah Indonesia karena memang selalu akan pro kontra antara mass tourism dengan dengan tourism yang unik dan yang ingin original ya. Itu yang pertama, dan memang Menteri Pariwisata sendiri kadang-kadang nggak ngerti juga, mereka lebih suka yang mass. Makanya tadi semacam Mandalika, Cape, dan lain-lain sebagainya itu. Mereka suka yang mass karena langsung volume turisnya langsung membludak. Jadi itu memang konsep masing-masing sebenarnya daerah wisata itu sendiri. Apakah Anda mau menerima mass tourism untuk memperkaya isi APBD Anda, ya pendapatan, atau Anda mau yang lebih unik, istilahnya komodo dan sebagainya yang mahal ya. Itu memang kita sulit untuk membuatnya sebagai suatu policy secara total, misalnya policy secara keseluruhan negara kalau menurut saya. Tapi yang mungkin kita bisa diskusikan sekarang, kiranya dengan kehancuran di sektor tourism, kalau di bisnis sektor di COVID itu memang paling terakhir, dari hotel semua terkena, kira-kira sektor di tourism yang mungkin bukan label lagi tourism, apa yang mungkin bisa menjadi akselerasi untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia gitu. Itu menarik, mungkin kita bisa itu istilahnya sharing, kita punya inovasi atau ide, kira-kira apa yang bisa kembali menarik, daya tarik lain yang mendorong orang entah dari luar, outbound dan sebagainya untuk datang ke Indonesia ya, dengan situasi seperti ini. Terima kasih Mas Cak Luki. Saya kira sama seperti kalau saya memposisikan diri saya sebagai seorang penikmat pariwisata ya. Jadi ketika saya tahu bahwa tempat itu sedang ditutup atau sedang mengalami hal-hal yang tidak, saya pernah beberapa kali soalnya terus terang karena saya penggemar adventure, tempat itu sedang ada bencana alam gitu ya, atau tempat itu sedang dilanda ini, apa yang saya lakukan, saya tetap keep interest ke saya gitu. Saya tetap mencari informasi sampai kapan dia misalnya ditutupnya. Nah, mungkin juga akan ada insentif dari pemerintah. Nah, ini lagi-lagi soal insentif. Nah, saya kira nanti akselerasinya juga begitu. Jadi kalau sebaliknya dengan salah satu yang bisa dilakukan adalah kalau yang memang benar-benar kena gitu ya, terutama di daerah-daerah yang akan bisa dilakukan pemerintah ketika kondisi sudah mulai mereda, sama seperti ketika sekarang kira-kira beberapa hari yang lalu ketika Wuhan sudah mulai dibuka dari isolasinya,
yang didatangi dulu adalah tempat-tempat wisata tentunya, ya kan? Karena pada dasarnya pariwisata itu atau wisata dalam arti secara umum itu kan orang untuk melepaskan dari kepenatan, kejenuhan dan lain sebagainya. Jadi saya kira harusnya kalau apalagi kalau kita berbicara di level pemerintah harusnya tidak terlalu susah, Ya, jadi pada kondisi yang biasa saja banyak tempat-tempat wisata kita itu yang boleh dibilang membludak gitu ya. Jadi banyak sekali kalau kita datang ke tempat atraksi atau tempat sesuatu yang menarik, itu antriannya panjang banget gitu ya. Nah, artinya apa? Ketika nanti kondisi ini sudah mulai membaik, sudah mulai kondusif, saya kira ya tinggal pemerintah memberikan insentif terutama akselerasinya di infrastruktur penunjangnya. Jadi misalnya kemudahan untuk menuju ke tempat tersebut, misalnya salah satunya ya. Jadi salah satu contoh yang bisa kita gunakan tuh gini, baru-baru ini kalau nggak salah Bandara Adi Sucipto itu dipindahkan ke Kulon Progo. Itu hal yang sangat sederhana ya. Tapi kalau kita lihat, itu lumayan mengurangi jumlah wisatawan. Karena apa? Karena tidak mudah ternyata akses dari bandara yang baru, Kulon Progo, terutama ke tempat-tempat yang menjadi tujuan wisata gitu ya. Nah itu saya kira yang mungkin perlu dijadikan salah satu prioritas buat pemerintah. Jadi bukan hanya sekedar tempat tujuannya, tapi bagaimana infrastruktur, sarana, prasarana yang menunjang. Saya kira begitu akselerasi yang bisa dilakukan. Gitu kira-kira Pak Alex kalau dari saya. Pak Kris boleh Bagaimana, Pak bertanya? Alex? Alex? Pak Alex, oke? Oh, Pak Kris. Ya, lanjut Mas. Dengan Ki Demang ya? Iya, betul. Nah, gini Pak, Ya. mungkin kita tahan dulu setelah ini, soalnya kebetulan ini Pak Ilham sudah join ya. Pak Ilham, selamat sore Pak. Oke, silakan Pak. Sore. Ya, selamat sore Pak Ilham. Wah, terima kasih nih waktunya udah sempat join dengan teman-teman di sini. Ya kita mungkin sedikit tak buka ya Pak Ilham ya, karena kita tadi udah mulai duluan. Jadi ini forumnya kita coba forum apa ya, forum tukar pikiran. Karena memang keadaan kita ini paling susah. Dan kita semua saya rasa tahu bahwa industri yang salah satu yang paling berat terkena yaitu ya pariwisata. Gitu Pak. Jadi ya mungkin buat teman-teman di sini juga kita coba saling rembuk gitu ya, meskipun dalam kesulitan pemikiran kita masing-masing. Dan kita coba lihat insight-insight baru nih. Gitu barangkali Pak Ilham ya. Baik. Pak Ilham ada yang mau di-present atau gimana? Boleh. Saya coba cek dulu ya nih. Oke, baik. Nah, Pak Luki minta tolong di-unshare, Pak. Saya nggak bisa share konten ya. Oh iya, siap. Bisa Pak Ilham. Sebentar. Nah, kalau sekarang harusnya bisa nih Pak Ilham. Oke. Tinggal share screen aja. Damang. Damang, Kang. Si Pepita. Mana ya datanya tuh? Tapi itu prinsipnya tadi data biarin mereka aja. Oh, malu di sini lama banyak orang. Lanjut dulu kan. Kita ke sini saya sebelah. Pak Ilham ini hang atau gimana ya? Saya lagi ini nih. Okay. Mana ya? Okay, atau saya bisa iniin nggak? Saya WA gitu. Bisa? WA ke Bu Muti ya? Bu Muti bisa. Nanti kita sharekan. Ya, bisa.
Siap. Bentar, saya WA deh. Oke. Coba. Mana ya? Bu Muti, tolong, saya udah WA barusan. Ini saya nggak bisa cari filenya. Oke Pak, kita lagi coba transfer ya. Ya. Oke, saya udah terima filenya Pak. Sebentar ya Pak ya. Ini mohon maaf, saya agak Oke, telat. PDF ya Pak ya? Iya, PDF. Baik, sebentar. View, full screen. Oke. Saya coba share. Oke Pak, saya coba share ya. Oke, gimana Pak? Kelihatan? Ya, oke. Oke, jadi paling kalau Bapak mau next atau apa gitu tinggal ngomong aja Pak ya. Ntar saya next kan. Baik. Oke. Ya, selamat sore Bapak-Bapak, Oke. Ibu. Terima kasih, ini saya diundang oleh pasti ya startup para pegiat pariwisata. Mohon maaf sebelumnya saya telat tadi karena dampingi Pak Menteri untuk konferensi pers di BNPB. Ini juga terkait dengan terkait dengan menyampaikan informasi kepada publik karena tadi pagi ada ratas dengan Presiden terutama kebijakan yang disiapkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM menghadapi COVID-19 ini. Coba next, sebenarnya saya membuat presentasinya tidak tidak fokus hanya sektor pariwisata, tapi ini umum, tapi kita bisa kaitkan karena sebenarnya menurut saya problem yang dihadapinya nggak jauh beda ya. Nah, ini ada data yang memang disurvei oleh UMKM Crisis Center ABDSI. Bapak-bapak Ibu juga bisa akses langsung ke webnya. Apa saja yang mereka riset adalah satu, sebaran UMKM yang terdampak paling rentan. Terus kemudian sektornya apa saja. Terus ketiga, dalam konteks pengelolaan keuangan mereka seperti apa kerugiannya. Itu next aja, ini hanya insight aja. Oke, bisa di next. Ini udah di 10 Oke. poin Pak. Nah, oke, jadi langsung saja mungkin ya Pak ya, karena kemarin saya lihat kira-kira apa ada tips atau misalkan metode apa yang perlu dilakukan oleh para pelaku UMKM terkait menghadapi COVID-19. Ini yang kita rangkum, yang kita bikin kemarin dengan teman-teman di Smesco, hasil dari FGD online dengan teman-teman pelaku. Jadi kira-kira ada 10 poin ya. Teman-teman atau ini juga bisa di-share, silahkan sama Bapak Ibu nanti kalau memang diperlukan. Yang jelas dari kami itu perlu satu, tinjau kembali proses bisnis, menghitung efisiensi perusahaan, sama perlukah proses bisnis yang baru. Ini tergantung dari model bisnis yang dilakukan oleh teman-teman seperti apa. Terus kemudian identifikasi kebutuhan basis pelanggan. Nah, ini apakah pelanggan atau market yang sekarang masih relevan, terus kemudian apakah perlu mengidentifikasi basis pelanggan baru. Ini model seperti membuat segmentasi dan targeting baru lah ya, di segmentasi dan targeting baru untuk usaha sektor pariwisata. Ketiga, menyederhanakan proses bisnis, temukan bisnis inti. Jadi hasil kemarin kita menyerap informasi di beberapa pelaku yang memungkinkan kita bisa survive adalah hanya dengan menjalankan proses
atau produk inti kita. Bisnis intinya apa, itu saja dulu yang dijalankan. Keempat, terapkan ekonomi efek gelombang, artinya maksimalkan untuk market yang paling terjangkau, terdekat gitu. Baik itu secara geografis atau misalkan secara koneksi dan lain-lain. Kelima, model bisnis cash flow positif ditimbang margin ya. Artinya margin itu nomor sekian, sekarang prioritasnya adalah cash flow. Yang harus dipertahankan adalah cash flow-nya, bukan kemudian margin. Keenam, tinjau ulang seleksi dan tawarkan produk. Nah, seperti kemarin menarik, saya ada contoh di bisnis kopi. Ada perubahan dan perilaku market, mereka kopi sekarang yang rata-rata sekarang dipesan atau misalkan orang nongkrong, tapi sekarang marketnya jadi rumahan. Nah, ada produk dan inovasi dari kopi, apa tuh kemarin Kopi Tuku membuat produk kopi botolan dengan size besar. Nah, itu marketnya mereka memang untuk keluarga gitu. Jadi itu lumayan bisa tetap laku di situasi kayak sekarang. Jadi inovasi produk mungkin bisa jadi salah satu solusi ya menghadapi situasi ini. Lalu kemudian digitalisasi katalog ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pelaku UMKM di sektor pariwisata yang mempunyai produk ataupun misalkan jasa online pelatihan atau apa, mungkin sekarang arahnya ke digital semua gitu. Termasuk juga bagaimana teman-teman karyawan yang ada dilatih untuk menjadi sales digital di poin 9. Nah, ini di mana pelatihannya mungkin nanti saya bisa bantu carikan untuk pelatihan sales digital, karena di Deputi SDM kami juga sekarang refocusing, reorientasi pelatihan bentuknya menjadi pelatihan online semua. Terus atur prioritas stok barang sama beri insentif untuk karyawan terbaik. Itu beberapa dari kita yang sudah kita rangkum terkait tips apa yang perlu dilakukan pelaku UMKM di situasi menghadapi COVID-19. Next, Pak. Nah, ini selanjutnya saya mau share program terupdate dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Ya, ini Bapak-Bapak Ibu silakan kalau mau yang ngambil gambar atau segala macam. Ini program yang terupdate terakhir dari kita untuk membantu pelaku koperasi dan UMKM menghadapi situasi COVID-19. Ada yang satu ini relaksasi kredit usaha mikro dan ultra mikro dengan nilai pinjaman kurang dari 10 juta. Jadi ini nanti memanfaatkan data penerima Mekar, UMI, ULAM. Ini program dari Kemenq, tapi sektornya ada di kita. Mereka itu ini apa pengelolanya PT PNM, Pak. PT PNM, terus kemudian juga ada BPR ya, bekerja sama di daerah subsidi dan penundaan UMI dan lain-lain. Jadi mereka yang diberikan atau penerima kredit akan disubsidi dan diberikan bantuan tunai. Ini skemanya sudah ada. Lalu kedua, stimulus pinjaman baru untuk usaha mikro dan ultra mikro melalui PIP, BPR, BPRS, BMT, dan Fintech. Ya, ini total nasabahnya 8 juta yang sekarang existing, nasabah lama 6,4, nasabah baru yang disediakan 1,6. Ini kebutuhan dananya kurang lebih Rp 40 triliun ya. Terus lalu ketiga ada stimulus pinjaman lunak kepada koperasi simpan pinjam melalui LPDB gitu. Nah, ini LPDB itu lembaga pengelola dana bergulir punya Kementerian Koperasi dan UMKM. Ini kita lagi rancang program di mereka supaya ada kemudahan dan relaksasi kredit terutama dan juga penurunan suku bunga dari LPDB. Nah, ini segera akan kita luncurkan juga, lagi dimatangkan program dan konsepnya di LPDB. Nah, ini data yang digunakan untuk membantu likuiditas melalui KSP, CU, dan kemudian koperasi-koperasi yang memang nanti berkepentingan untuk meminjam tambahan modal kerja ya. Keempat, stimulus bantuan tunai kepada usaha mikro dan ultra mikro. Nah, 12 juta UKM yang tidak menerima program relaksasi kredit maupun pinjaman baru KUR. 35 juta kali 42% belum terbayar. Jadi ini total anggaran kebutuhannya 21 triliun. Ini kita sedang mengajukan juga. Nah, ini nanti terhubung dengan program jaring pengaman sosial dan kartu prakerja ya. Nah, ini ada nomor 5 stimulus daya beli produk UKM. Ada 200.000 UKM produsen. Nah, ini sebenarnya tujuannya nanti untuk konsumen. Jadi tujuannya untuk menjaga daya beli
tapi kemudian yang mereka hanya bisa membeli produk UKM yang sudah terhubung dengan beberapa e-commerce, Pak, dengan beberapa e-commerce ya. Jadi nanti bentuknya semacam semacam bakar uang lah dalam perusahaan startup gitu, tapi ini dilakukan negara. Jadi kemudian nanti para pelaku UMKM yang sudah punya akun di e-commerce tertentu yang kita kerjasama nanti, itu kemudian diberikan diskon produknya selama 20%. Nah, nanti supaya pembelinya konsumennya bisa membeli dengan diskon. Nah, nanti yang bayar ke tenannya adalah negara melalui Smesco nanti. Yang keenam adalah integrasi warung ke dalam program Kartu Sembako. Ini program kita namanya program belanja di warung tetangga. Ya, nanti kita sedang bekerja sama dengan BUMN Pangan. Ada 9 BUMN untuk menjadi off-taker daripada produk-produk pangan UMKM gitu, untuk kemudian disalurkan di warung-warung yang berbasis tetangga, terutama Jabotabek nih kita. Arahnya Jabotabek supaya tidak pada pulang. Jadi kebutuhan pangan di Jabotabek perlu kuat karena supaya orang-orang yang berada di sini tidak pulang ke daerah gitu. Itu sementara Pak dari saya yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan. Saya sendiri memang sebenarnya perlu insight banyak dari para pelaku, terutama di sektor pariwisata ini, karena hampir kemarin kita tidak banyak untuk menerima insight dari beberapa pelaku di subsektor tertentu. Ya kan, jadi kita ambil analisis general gitu dari semua sektor gitu. Saya juga perlu banyak insight untuk memungkinkan apakah membuat program khusus untuk sektor pariwisata atau tidak. Terima kasih. Silakan Pak Moderator. Oke, terima kasih Pak Ilham. Ini mungkin saya unshare dulu sebentar ya. Mana dia? Ya, saya kira mungkin ini pertemuan dan engage awal kita ya. Saya juga belum kenal betul apa kegiatan teman-teman dan segala macam, sehingga mungkin ke depan kita bisa diskusi lewat grup WhatsApp mungkin kalau ada gitu. Jadi saya bisa tetap dapat informasi dan saya juga bisa berbagi informasi sama Bapak Ibu sekalian. Oke, sebentar saya lihat catatan rekapan pertanyaan dulu ya. Tadi yang pertama ada Pak Demang. Bisa silahkan unmute, Pak. Pak Demang ada pertanyaan ya? Baik, selamat sore Bapak. Bisa ya? Sudah terdengar ya? Ya. Pak Kris. Jelas sekali, Pak. Lanjut, Ki. Pak Kris, ada juga Pak, siapa tadi Pak Luki sama Pak, yang terakhir Pak siapa tadi nih? Mohon maaf, yang dari UKM tadi. Pak Ilham. Pak Ilham, Pak. Ya. Terima kasih. Saya Ki Demang dari Kampung Budaya Polowijen. Saya sekaligus membawai 20 kampung tematik di Kota Malang yang memang bergerak di sektor wisata kampung lah, bukan kampungan ya. Atau kemudian juga ya ada beberapa teman-teman dari Malangnya juga ya. Ada juga beberapa, saya juga sering keliling ke desa-desa yang kebetulan bertemu dengan banyak pelaku desa wisata. Oke, kalau kemudian di sektor desa mungkin mereka kembali ke habitnya, misalnya mengelola lahan dan lain sebagainya, itu masih berkesinambungan ya. Yang repot itu kan kemudian di kota, sektor perkotaan itu kemudian membuat kampung-kampung menjadi wisata dan kemudian menjadi ramai dan sudah sebagian alih profesi ke sektor ini, sektor wisata. Ya. Baik UKM-nya dan lain sebagainya itu nampaknya menjadi, karena akibat COVID ini ya tentu terpukul dan termasuk UKM-nya juga ancamannya adalah ya banyak terjadi misalnya apakah PHK atau bagaimana, karena memang tempat kampung-kampung wisata itu kan kemudian dia menjual produknya kan macam-macam, ada yang produk olahan makanan sebagai sebuah tempat wisata dan lain sebagainya. Nah ini kan sudah nggak bisa produksi lagi.
jangankan kemudian kunjungan, untuk kemudian membuat olahan makanan yang kemudian dijadikan sebagai penunjang sektor wisata ini otomatis langsung berhenti. Nah, pertanyaannya adalah kemudian kalau pertanyaan ini sampai kapan kemudian sektor wisata ini bisa bangkit kembali dan kemudian apa yang perlu disiapkan? Kira-kira bentuk mitigasinya apa kalau di sektor kepariwisataan, dan stimulus apa yang bisa diberikan kepada para pelaku usaha di sektor wisata termasuk UMKM. UKM-nya sebagaimana yang tadi Pak Ilham sampaikan masih terlalu ngawang karena bisa jadi yang saya amati banyak pelaku wisata di kampung-kampung wisata ini kan memang skalanya memang skala sangat kecil dan baru awal-awal belajar soal startup ya, dan belum jalan dan lain sebagainya sudah terpukul yang demikian. Yang kemudian beralih ke soal digitalisasi ini juga belum mampu. Sementara kemampuan masyarakat, daya beli masyarakat ke depan juga belum ada gambaran kira-kira untuk membangkitkan di sektor ini bagaimana. Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan saya 2-3 hal ya. Satu soal mitigasi dan stimulus, yang ketiga soal penyiapan yang harus kita lakukan ini kira-kira apa. Jadi kita akan bicara soal masyarakatnya, penyiapan yang harus dilakukan apa untuk UKM-nya, untuk wisatanya. Jadi Pak Luki, Pak Ilham, mohon mungkin bisa dijelaskan. Dan yang terakhir mungkin barangkali itu tadi PPT-nya mungkin bisa di-share di grup atau di mana yang bisa kita unduh gitu Pak ya, Pak Kris ya. Terima kasih. Oke Pak, jadi kedua bicara siapa dulu nih yang mau duluan? Monggo. Silakan Pak Kris duluan. Iya, mungkin Monggo, saya Pak Ilham. mencoba bukan menjawab tapi menyikapi kali ya. Jadi seperti tadi saya di awal sampaikan bahwa kondisi sekarang ini boleh dibilang adalah kondisi kita memang berharapnya segera ketahuan kapan berakhirnya ya. Tapi kita tidak ada yang tahu gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanya sama saya terakhir mengikuti perkembangan global. Bahkan Singapura pun sudah siap untuk selama 18 bulan. Jadi Changi itu sudah siap untuk menutup salah satu terminalnya selama 18 bulan ke depan. Ya, tapi tentunya adalah ini sesuatu yang sifatnya tidak pasti, ya, tidak tentu. Nah, sekarang balik lagi ke kita, apa yang mesti kita lakukan? Kalau kita berbicara soal PHK dan lain sebagainya, memang tidak bisa langsung kita jawab karena ini masalahnya terlalu luas. Mungkin juga seperti tadi saya sampaikan, maaf kata juga, saya juga melihatnya mungkin kalau kita nanya sama pemerintah pun sebetulnya belum siap, belum tahu mau ngapain ke depannya kira-kira seperti apa. Saat ini kan sudah yang jelas, akan ada sekian ratus triliun stimulus gitu ya. Nah, cuman seperti apa nanti pelaksanaannya. Jadi sekarang mungkin masih terlalu dini, terlalu mengandai-andai kalau kita berani menyimpulkan, nanti seperti ini, bahkan seperti itu. Ya. Cuman balik lagi, seperti tadi saya sampaikan, kalau saya misalnya yang tertimpa hal ini, tentunya kita melihat mana yang bisa kita tolong dan mana yang tidak bisa. Kalau tidak bisa ya minta maaf, kita mau ngapain lagi, terpaksa kita mungkin mem-PHK atau halusnya mungkin tidak mem-PHK tapi merumahkan gitu ya. Ada beberapa teman yang sudah melakukan itu. Nah, tapi kita sendiri terus mesti ngapain? Ya. Seperti tadi yang saya sampaikan di 4 poin tadi, yang saya lihat kemudian slide dari Mas Ilham, juga sama. Mungkin lebih detail ya, karena itu sudah langsung, dari negara, khususnya untuk UKM itu seperti ini. Ya. Nah, saya kira kembali lagi kepada kita masing-masing, sampai sejauh mana kita masih bisa melakukan usaha dan upaya. Detailnya mungkin nanti bisa kita bahas, entah di WA atau mungkin nanti kalau ada sesi-sesi yang lebih, karena kalau kita berbicara kreativitas itu panjang sekali, bisa nggak cukup waktunya. Saya kira gitu jawaban saya, Mas, atau pendapat saya, Mas. Monggo. Pak Ilham barangkali. Ya, terima kasih tadi pertanyaannya. Jadi
Betul dari Pak Kris juga saya sepakat. Ini memang analisa kapan COVID-19 ini bisa selesai, ya semua masih analisa ya, analisa. Tapi siapa yang bisa menjamin dan menggaransi itu beres kapan, belum. Tapi perhitungan Ya. kemarin info dari BIN itu ada Agustus, terus tapi juga ada beberapa inisiatif dari ITB memperkirakan sekitar bulan Juli. Bulan Juli itu bukan beres selesai, tapi mulai turun. Puncaknya. Ya, mulai turun dari puncak gitu. Jadi ini kalau negara sendiri, setahu saya pemerintah itu skenarionya ini disiapkan sampai akhir tahun. Nah, rebound ekonominya cukup lumayan lama, skenarionya 2 tahun gitu ya, reboundnya. Nah, ini garis besarnya. Nah, saya kira kalau di sektor pariwisata, ini memang karena aktivitasnya rata-rata physically ya, jadi memang susah sih untuk terutama sektor pariwisata yang usaha pariwisata ya, bukan UMKM yang memang di level UMKM yang memang istilahnya di produk jasa gitu yang menghasilkan produk. Nah, saya sendiri misalkan kasih contoh, saya sendiri pelaku koperasi pengolah kopi. Nah, saya pribadi sama teman-teman sekarang kontrak ekspor ditunda karena negara tujuannya lockdown. Terus kemudian pasar dalam negeri lesu karena para pengusaha kedai kopi spend uang gitu. Mereka ngamanin cash flow dan beberapa bahkan sudah memangkas pekerjanya mau tidak mau gitu. Nah, memang semua sektor kena dampak, efeknya sistemik gitu. Nah, saya kira yang kami lakukan adalah tadi kira-kira di 9-10 poin yang saya share tadi. Namun di sektor pariwisata saya kira kalau ini sudah beres, mungkin ya rebound-nya bisa paling cepat di antara sektor misalkan F&B, kria atau yang lain. Karena mungkin ya sekarang mungkin nggak tahu ya, ini asumsi aja. Orang kan di rumah gitu, justru mungkin kalau nanti sudah selesai semua orang berlibur segala macam. Jadi mungkin persiapan tetap harus ada. Nah, kemudian terkait program pemerintah nih, sebenarnya pemerintah paling utama sekarang itu jaring pengaman sosial yang akan yang hampir 40% anggaran APBN itu diarahkan untuk jaring pengaman sosial. Itu ada bentuknya bantuan bansos sembako itu ke penerima PKH keluarga harapan, penerima keluarga harapan. Itu ditambah uangnya menjadi 20% gitu. Terus kemudian ada bansos senilai kartu sembako yang masuk lewat kartu sembako yang itu dulunya program Raskin, dirubah jadi bantuan pangan non tunai dan sekarang istilahnya jadi kartu sembako. Itu penerimanya hampir 9 juta orang, sekarang ditambah dari 150.000 menjadi 200.000. Belum di beberapa provinsi inisiatif yang sama dilakukan untuk sembako gitu. Kartu sembako itu ditukar dengan e-warung yang disediakan oleh Kementerian Desa. Terus kemudian ada bansos tambahan lewat Kemensos, itu Rp 600.000 sebulan selama 4 bulan. Juga ada realokasi anggaran dari dana desa sama 600.000 sebulan untuk 4 bulan bagi penerima di luar, bagi masyarakat di luar penerima PKH, kartu sembako, dan lain-lain tadi gitu yang pemerintah siapkan. Nah, yang lain untuk yang kena dampak PHK dan segala macam, itu pemerintah menyiapkan program kartu prakerja. Teman-teman bisa cari informasinya via Google, sudah lengkap. Kartu prakerja sudah dimulai tanggal 11 April kemarin, pendaftarannya lewat online, prakerja.co.id. Nah, itu program awalnya tidak ada insentif, tapi karena ada COVID-19 kemudian menjadi reorientasi. Total anggaran sekarang hampir 20 triliun untuk pokoknya penerimanya nanti dapat 3.550.000, 20 triliun bagi 3.550.000 aja berapa orang tuh. Iya. 3.550.000 itu 1 juta untuk pelatihan, biaya pelatihan online ya, ada dari Skill Academy, ada mana itu platformnya banyak, terus kemudian 2.550.000 lagi itu ada 600.000 untuk insentif, 600.000 selama 4 bulan berturut-turut. Sisanya 150.000 untuk
survei kebekerjaan gitu. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Jadi yang tahu mungkin seperti apa menyiasati bisnisnya teman-teman sendiri, tapi hanya kita yang memberikan tadi guideline aja gitu. Tapi itu perlu dikontekstualisasi dengan situasi dan proses bisnis lokal yang teman-teman alami gitu. Ya itu saja yang bisa dilakukan pemerintah, mungkin lebih kepada upaya survival masyarakat ya gitu. Terima kasih. Oke, sementara itu, terus selanjutnya ini ada dari Mas Sulistyo Purnomo. Ada beberapa pertanyaan mungkin bisa langsung ditanyakan. Setelah Mas Sulistyo, nanti Mas Wahyu ya. Siap, insya Allah. Oke, monggo Mas Sulis, masih ada? Mas Sulis. Ada Apa mestinya. nggak di tempat? Iya. Ini Sulistyo atau Sulis yang mana? Oh, ada dua ya? Iya. Sulistyo, Pak. Sulistyo. Sulistyo aja? Sulistyo Purnomo Pambudi. Oh, kalau saya Sulistyo aja, Pak. Oh, oke. Kalau gitu mungkin Mas Wahyu dulu ya. Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore teman-teman dan selamat pagi di sini. Kebetulan saya asli Malang, Pak. Asli Malang tapi tinggal di negaranya Ratu Elizabeth. Wes. Nah, kebetulan saya juga praktisi pariwisata ya di sini di UK sini, dan juga di Malang kemarin saya juga baru memulai. Tapi sayangnya setelah itu ada COVID-19, jadi semuanya harus jadi grup-grup saya yang harusnya datang ke sini dari Indonesia juga beberapa ada 4-5 grup itu yang siap. Jadi 4 ya siap ke Demang. Jadi 4 atau 5 grup itu jadi cancel. Jadi Pak Ilham saya juga dulu sering bantuin teman-teman ke Mempar itu di pameran WTM, jadi World Travel Market di London itu setiap tahun biasanya bulan November itu ada di situ. Baik. Tapi sekarang tempat pamerannya dijadikan rumah sakit, Pak, untuk sementara, untuk menampung korban COVID dengan kapasitas 4.000 pasien. Oke. Yang di Excel itu kan. Ya, jadi kalau berbicara mengenai dunia pariwisata, memang ya semua orang terdampak ya. Artinya saya pun juga di sini yang mengharapkan wisatawan dari Indonesia yang biasa saya handle ke sini juga semua cancel semua gitu kan. Jadi kita tidak bisa bilang apa ya, artinya memang COVID ini memang sangat luar biasa dampaknya gitu kan. Dan saya juga kebetulan di Malang itu juga kemarin juga baru buka persewaan villa, jadi terpaksa juga harus saya tutup dulu sementara gitu kan. Iya. Jadi ya memang luar biasa, dan saya juga ada kafe juga terdampak di Malang juga, akhirnya juga harus saya tutup sementara karena COVID-19 ini. Jadi kalau sekedar sharing aja, kalau kita di sini Pak, kalau kita di UK ini, kita yang bergerak di sektor wira swasta ini, bisa dibilang self-employed lah ya, jadi bekerja sendiri itu kita memang dapat stimulus dari pemerintah sini gitu kan. Jadi kita selama 3 bulan ke depan itu kita dapat stimulus 80% dari net income yang biasa kita terima per bulannya dari pemerintah sini. Mungkin kurang tahu juga kalau di Indonesia akan seperti apa itu kan. Nah kalau ini kita juga sudah lockdown sudah hampir 3 minggu nih, Pak. Kita lockdown hampir 3 minggu dan ada rencana akan diperpanjang lagi, entah sampai kapan kita juga kurang tahu. Tapi yang jelas stimulus ini kita dapatkan untuk 3 bulan ke depan. Jadi mulai bulan Maret kemarin, mulai bulan April ya, April, Mei, Juni, nanti kita akan dapatkan stimulus dari pemerintah sini. Jadi stimulus ini sebenarnya hanya untuk bertahan hidup aja. Jadi bukan untuk mengganti potensial income yang kemudian hilang karena COVID-19 ini. Dan kalau tadi disinggung
Singapura mungkin Changi itu menyiapkan 18 bulan, mungkin itu sesuai dengan durasi waktu yang kemungkinan nanti vaksinnya akan ditemukan setelah 18 bulan ke depan untuk COVID-19. Jadi kalau bilang mengenai dunia pariwisata, Pak, jadi sekedar sharing aja. Jadi tidak hanya di Indonesia yang hancur, jadi di sini pun juga hancur. Jadi di sini juga sudah ada bahkan sudah ada maskapai penerbangan yang harus tutup. Jadi dinyatakan bangkrut. Jadi namanya EasyJet. Jadi kalau Bapak-bapak kenal tahu itu. Jadi itu itu maskapai penerbangan itu juga udah tutup, Pak. Jadi dan bulan Maret kemarin ada 2 perusahaan transportasi yang juga udah gulung tikar di sini. Jadi memang dampak COVID ini sangat luar biasa. Dan kalau Bapak Ibu semuanya bergerak dunia pariwisata, paling juga tahu perusahaan pariwisata, perusahaan travel yang cukup terkenal, namanya Jitu. Jitu juga gulung tikar, Pak. Jadi Jitu itu sekelas Kuoni, sekelas perusahaan pariwisata sekelas Trafalgar yang sangat-sangat masif dan sangat global. Jitu itu juga sekarang sudah gulung tikar. Di samping karena masalah COVID juga ada masalah-masalah yang lainnya, Pak. Jadi sekedar sharing aja ke Bapak Ibu sekalian. Jadi memang dunia pariwisata di mana-mana juga kondisinya juga lagi hancur, Pak. Jadi itu saja. Dan nanti kalau saya boleh diperkenalkan, minta slide-nya yang itu, Pak, yang UMKM tadi itu sangat menarik karena kebetulan besok ada FGD dengan mahasiswa-mahasiswa dari Belanda gitu kan, yang sedang student exchange di Malang. Jadi kebetulan akan jadi pembicaranya kalau tidak keberatan. Jadi mungkin untuk jadi sekedar sharing, Pak. Jadi untuk sementara seperti itu. Kalau ini kita senang sekali ini bisa diskusi lagi dengan grup ini. Terima kasih, Pak. Monggo tadi Pak Ilham mau tanggapi ya? Ya boleh. Tadi saya sempat lihat pertanyaan tuh di yang lewat. Siapa penerima kartu prakerja ya? Jadi kartu prakerja ini ditujukan terutama sekarang itu untuk usia 18 tahun ke atas, tapi tidak bisa juga fresh graduate, tapi tidak sedang menjalankan studi formal, ya pendidikan formal. Lalu kemudian siapa mereka yang terkena dampak PHK atau berpotensi terdampak PHK gitu. Jadi itu nanti kriteria penerima kartu prakerja, hanya dia harus mendaftar secara online di prakerja.go.id. Silakan aja masuk webnya, nanti di situ ada daftar, ada pengisian formulir, ada tes dasar, lalu divalidasi ya sama bagian data. Nah terkait apa ya tadi insight dari Pak Wahyu ya, Pak Wahyu yang sedang di UK. Ya sama Pak, betul, di sini juga pemerintah akan memberikan semacam stimulus ya. Hari ini sudah diumumkan tadi siang Presiden memerintahkan untuk supaya pajak UMKM dihapuskan selama 6 bulan. Apa aja itu, ada PB1, ada PPN dan lain-lain. Jadi selama 6 bulan pajak UMKM dihapuskan. Lalu ada relaksasi kredit. Jadi nanti ini kajiannya adalah untuk pengusaha rata-rata yang ultra mikro dan kecil. Karena kita mendorong untuk memerankan UMKM ini menjadi penopang ekonomi nasional yang utama sekarang. Karena di situasi krisis tahun 98 juga yang menjadi penopang ekonomi nasional adalah pelaku UMKM, mikro dan ultra mikro yang itu rata-rata waktu itu masih underground ekonomi ya. Nah, jadi kita mau tambahan kasih modal karena mereka itu bukan lagi perlu untuk diberikan keringanan pajak saja, tapi memang sudah ngos-ngosan kenyataannya. Jadi ada modal usaha nanti yang akan kita coba salurkan, itu terutama uangnya bukan dari hanya APBN, tapi juga
skemanya bisa lewat fintech, bisa lewat koperasi simpan pinjam, terus kemudian dana yang dari KUR juga akan disalurkan dengan kemudahan-kemudahan tertentu gitu. Itu informasinya yang jelas itu perintah dari Presiden sudah ada, tinggal kemudian ditindaklanjuti secara konseptual dan teknis nanti di lapangan gitu, dan pihak-pihak mana yang terlibat. Jadi intinya bahwa insentif untuk pelaku usaha UMKM itu akan diberikan juga, terus keringanan pajak, bukan keringanan lagi, pembebasan pajak juga sudah dilakukan gitu. Tinggal kemudian nanti masyarakat yang lain tadi yang kena dampak PHK. Karena kalau yang mikro, ultra mikro, pengusaha kecil, itu juga kan sebenarnya self employed juga sama. Gitu. Nah, di luar yang itu coba dijaring dengan kartu prakerja dan program jaringan pengaman sosial gitu yang tadi saya jelaskan. Itu ada bansos, ada BLT, ada kemudian PKH, ada kartu sembako dan lain-lain. Oke, sementara gitu, Pak. Oke. Ini teman-teman sebenarnya kita kan sampai jam 5 ya, tapi ini di chat kita udah coba rembukan, kita coba extend sampai jam 5:30. Nah, dan untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Hendra. Masih ada Pak Hendra? Ini karena masih ada 5 penanya nih, saya sangat harapkan kalau bisa kita pertanyaannya lumayan cukup to the point. Remarks mungkin kita bisa tulis di chat gitu ya, tapi pertanyaan langsung to the point. Pak Hendra ada? Oke, mungkin saya lewatin. Pak Janto ada? Pak Janto? Ada Pak, ada. Monggo Pak Janto, silakan Pak. Ya Pak, saya salah satu pelaku usaha UKM di Bali. Sekarang itu posisi di Bali terjun bebas ya. Jadi di situ saya juga sama-sama UKM untuk mengisi kebutuhan-kebutuhan tamu hotel. Nah, beda mungkin kalau kayak di Jakarta ada jaminan sosial atau kredit yang mungkin di bawah 10 juta. Karena di Bali itu kan relatif besar, jadi kreditnya itu di atas 10 juta, Pak. Jadi mungkin di Kementerian UKM dan UMKM, khususnya yang di pariwisata, ada nggak kemudahan untuk itu? Itu aja intinya, Pak. Oke, baik. Oke, thank you Pak Janto. Terima kasih Pak Janto. Jadi saya kira pelaku usaha UMKM ini di semua sektor itu kita coba untuk fasilitasi supaya bisa survive sekarang. Nah, salah satunya adalah relaksasi kredit dan kemudahan mengakses modal. Nah, di Bali sendiri memang kalau di Bali tadi ya, di Jakarta memang ada jaring pengaman sosial ataupun kemudian program bansos khusus. Tapi sebenarnya untuk semua daerah di Indonesia, bansos juga sama, tetap gitu ada, nilainya juga sama gitu, penerimanya ditambah gitu. Tinggal apakah kemudian kita mau mengakses dan berkoordinasi dengan desa atau tidak. Kedua, untuk pelaku usaha adalah ada PT PNM, Pak. PT PNM itu permodalan nasional madani. Ya, itu bisa memberikan pinjaman di level 4 sampai 7 juta. Bunganya hanya 4%. Nah, bagi penerima dan peminjam itu akan ditambah juga tambahan modal baru ke arah sana gitu. Termasuk mungkin kalau Bapak nanti di Bali saya kira banyak juga koperasi simpan pinjam besar yang kredibel. Itu juga akan kita bantu untuk ditambahkan uang lewat negara gitu, lewat penyertaan modal. Nah, itu Bapak bisa minta pinjaman ke sana juga. Yang ketiga adalah lewat KUR, Pak. Lewat KUR sekarang 50 juta tanpa agunan bisa gitu. Dan BRI sekarang sudah digenjot untuk supaya KUR ini terserap ke masyarakat supaya uangnya diberikan kepada masyarakat secara mudah gitu. Nah, yang penting mungkin nanti persyaratannya hanya usahanya jelas ada, profilnya ada, cash flow-nya ada, itu cukup gitu, nggak usah ribet-ribet. Bisa 50 juta pinjam tanpa agunan, Pak. Itu Pak dari saya, Pak. Bagaimana Mas Janto? Oke, Pak. Terima kasih. Cukup terjawab ya Pak Janto ya? Ya, Pak, 5 terima menit kasih, lagi saya Pak. harus mungkin off duluan ya, karena saya dipanggil oleh staf khusus untuk rapat nih.
Oke. geser agenda lagi. Oke. Dari saya mungkin Oke. Pak, intinya Untuk bahwa kita sama-sama perlu untuk berkolaborasi lah sekarang gitu. Saya juga perlu banyak informasi dari teman-teman pelaku, kira-kira apa masukan buat pemerintah gitu ya. Terus kedua, kemudian mohon jika ada kebijakan-kebijakan, ada program yang kemudian pada saat realisasinya di lapangan itu tidak sesuai dengan pernyataan yang dikatakan pemerintah atau presiden sekalipun, saya perlu diupdate gitu ya. Ketiga, kemudian jika ada temuan-temuan ide, inovasi, model bisnis baru yang kemudian itu bisa di-share, boleh juga gitu. Saya juga kalau ada informasi pasti saya share. Nanti kita bisa lanjut diskusi lewat grup WhatsApp atau apa gitu dari saya gitu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga tetap sehat gitu, menjaga diri baik-baik. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih Mas Ilham. Waalaikumsalam. Mas Ilham, nanti kita masukin ke WA group. Oke ya, silakan Mas. Pak. Baik, silahkan diinpat saja. Mohon maaf saya tadi telat, terus sekarang juga ini duluan, saya harus geser rapat lagi. Iya. Ya. Bisa apa nanti Pak Ilham keberatan ya kalau kita tidak gabung di chat grup kita Boleh ya? Pak, nggak apa-apa, saya senang justru. Saya senang kita diajak. Baik, saya bisa pamit ya lanjut Pak. di WA grup. Selamat sore semuanya. Terima kasih Pak Ilham. Terima kasih Pak Sore Ilham. Pak Ilham, terima kasih. Nah, ini next question ini dari Pak Kris ini. Ini pertanyaan yang intinya Pak Kris, silakan Pak Kris, silakan ditanyakan. Toh nggak apa-apa juga. Iya, kita bahas aja Bisa bareng-bareng. unmute Apa pertanyaan? atau mungkin saya ngomongin ya. Jadi intinya sih Pak Kris pertanyaannya simple tapi dalam. Intinya kita tadi banyak dengar cerita untuk bagaimana recover. Nah, sekarang yang ditanyakan beliau ini, saat ini ada ide-ide apa yang harus kita lakukan di saat sekarang itu lagi di posisi bawah inilah. Gitu. Mungkin Mas Lucky ada ide. Ya, nah tadi saya sudah sempat sharing gitu ya. Jadi saat ini yang ketangkep sama saya banyak sekali tiba-tiba yang tadinya usaha kuliner itu tiba-tiba bikin jamu sekarang. Itu yang paling kelihatan deh. Yang tadinya usaha kuliner sekarang bikin jamu, yang tadinya usaha konveksi sekarang bikin APD. Ya, mulai dari masker, APD hazmat, macam-macam. Nah, itu yang bisa langsung saat ini juga. Sambil kita menunggu tentunya kalau kita berbicara kondisi terburuk, kan kita hanya mengandalkan insentif dari pemerintah untuk survive gitu kan, buat teman-teman UKM terutama. Tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Ilham, ada insentif sebesar 3, berapa, 1 juta untuk pelatihan, yang 2. Nah, balik lagi, kalau kita kembalikan ke masing-masing, saya selalu menyampaikan bahwa kita harus berlatih untuk survive sebenarnya dalam kondisi apapun. Ya ini kebetulan kita terpaksa ya, tiba-tiba ada COVID seperti ini. Ya, jadi sekarang kalaupun saya ditanya yang bisa dilakukan, yang saya kelihatan teman-teman yang lakukan yang tadinya bisnis hanya sekedar kuliner, sekarang bikin jamu, ya kan, bikin makanan-makanan yang dirasa bisa memberikan sebuah pemasukan yang baru gitu ya, yang tadinya cuma jualan-jualan pakaian dan lain sebagainya, sekarang tiba-tiba switch, jualan beras, jualan termometer, jualan macam-macam gitu ya. Selama balik lagi, tentunya nanti apakah ada supply-nya macam-macam. Nah, itu yang mesti kita lihat. Tapi untuk survive, apa yang kelihatan yang sekiranya bisa kita lakukan, nah itu yang saya kira bisa dilakukan. Jadi kalau dari saya cuman itu aja mungkin ya yang paling bisa dilakukan saat ini gitu, sambil tunggu situasi berubah. Gitu kira-kira Mas. Jadi intinya kalau dari Mas Lucky sih, ya intinya memang harus berhenti berharap terlalu positif dan memang harus mencari alternatif saat ini. Kalau memang harus ditinggalkan bisnis sekarangnya, bisnis utamanya harus ganti gitu. Jadi kita udah nggak perlu, pride itu saya rasa nomor 2 itu. Nomor 3, nomor 4 lagi sudah. Ya. Jadi sekarang memang saatnya palu gada. Yes, sambil melihat juga beberapa support insentif yang disediakan oleh pemerintah gitu-gitu ya. Betul. Oke, selanjutnya Mas Bimo ya, Mas Bimo atau
Akun mana ini? Mas Bim? Lanjut. Masih ada? Nggak ada, Lanjut, sudah. kalau gitu setelah Mas Bim tadi pas Aryo ya, Aryo. Mas Aryo juga masih ada? Nggak ada. Oh, ini Pak Hendranya sudah balik? Pak Hendra tadi sudah japri saya kayaknya pamit duluan tuh. Oke, mungkin saya bacakan kali pertanyaannya ya, Mas Luki ya. Ya, monggo. Jadi Pak Hendra tadi kebetulan nanyanya ke Pak Luki nih. Izin bertanya, apakah menurut Bapak efektif apabila kami dari penyedia jasa transportasi wisata atau armada pariwisata mulai menyebarkan promo diskon untuk penyewaan armada, tapi promo tersebut bisa digunakan setelah COVID-19 terakhir, gitu. Atau ada alternatif ide-ide kreatif lainnya atau teman-teman lain di sini? Iya, ya tadi saya sudah sempat jawab ke beliau. Artinya itu patut untuk dijajaki sebenarnya ya. Kita juga nggak tahu sejauh mana orang percaya bahwa ini akan segera berakhir. Contohnya begini, saya punya voucher hotel di Bali, itu sampai hampir tiap hari salesnya itu nelpon saya untuk, Pak, kalau Bapak pakainya sekarang, yang tadinya cuma 3 hari itu bisa kita extend sampai seminggu. Cuman masalahnya siapa yang mau datang gitu kan? Saya bilang ya sudah, saya sendiri nggak berani keluar, saya bilang begitu. Jadi di save aja vouchernya gitu. Nah, terus kemudian dia menawarkan. Nah, saya kira apapun yang menjadi ide kita juga belum tahu apakah itu benar-benar bisa. Tapi layaknya itu kita coba gitu Mas ya. Jadi itu adalah hipotesa gitu, kita coba aja. Siapa tahu memang ada yang mau, ya kan. Nah, yang penting kan bisa segera menghasilkan cash walaupun tidak seperti yang bisa kita harapkan kalau kondisinya aman-aman aja. Gitu saya kira Mas. Oke. Dari rekan-rekan lain, ada yang bertanya barangkali? Kita masih punya 7 menit. Pak Kristo, saya mau mempertajam yang tadi pertanyaan saya. Monggo Pak. Pak Luki, teman-teman sekalian deh semuanya. Ya. Dengan skenario pesimis gitu, katakanlah ya, dengan skenario pesimis gitu, bahwa ini akan berlangsung lama gitu ya. Bisa nggak kita anggap ini bahwa sebagai new normal gitu? Ya, normal yang baru. Nah, tapi pertanyaannya kan kemudian dunia pariwisata apakah runtuh dengan new normal yang seperti ini gitu. Dan kita bisa buat apa gitu kemudian dengan menghadapi new normal yang seperti ini gitu. Ya. Mungkin kalau saya boleh menjawab karena kebetulan saya sendiri adalah penikmat pariwisata. Saya yakin dunia pariwisata itu tidak akan pernah runtuh. Karena pada dasarnya salah satu yang menjadi kebutuhan orang itu adalah berwisata, ya, jalan-jalan gitu ya. Nah, cuman dengan kondisi ketika kita tidak bisa datang ke tempat itu, seperti yang pernah saya sampaikan, nah itu ada beberapa alternatif. Kalau dulu karena saya memang pingin, ya saya tetap berkomunikasi. Bahkan saya sempat waktu itu istilahnya bayar duluan gitu. Jadi saya bilang nggak apa-apa, walaupun sekarang saya belum bisa ke sana, saya yang penting saya sudah book. Ya, bisa ada orang yang seperti itu kalau memang kita punya sesuatu tempat yang ini. Karena apa? Dalam kondisi normal pun tempat-tempat pariwisata kita itu bukan hanya banjir tapi membludak ya. Nah, tinggal kita sekarang bagaimana nih usaha kreatifnya yang bisa kita lakukan? Antara lain seperti tadi yang sempat saya sampaikan, mungkin kita bisa menawarkan voucher atau menawarkan apa. Dan tinggal kita berharap sampai sejauh mana ini akan segera selesai gitu ya. Jadi ada beberapa yang kemarin saya sharing sama teman-teman yang memang punya travel gitu ya. Saya bilang nggak apa-apa, kalian keep telling the stories, ya, keep telling the stories tentang paket-paket yang Anda tawarkan itu, walaupun kondisinya seperti sekarang. Jangan sampai orang itu karena kita berhenti menawarkan, kemudian dia loss of interest itu atau interestnya berkurang ya. Jadi tetap aja kita lakukan value apa yang kita lakukan yang bisa kita tawarkan ke mereka itu tetap aja harus kita sampaikan. Saya kira gitu. Dan soal new normal itu saya kira menjadi sesuatu yang pasti terjadi. Jadi sekarang aja kita sudah mau tidak mau berpikir bagaimana bekerja secara efisien gitu ya.
secara online misalnya. Kita sekarang sudah mulai menuntut, bisa nggak sih kalau itu kita online kan aja, nggak usah ketemu dan sebagainya. Saya kira new normal sebenarnya sudah dimulai sejak beberapa minggu yang lalu. Gitu tanggapan saya, Mas. Oke, ada lagi yang lain? Ya, Sebelum kita mungkin closing statement. Saya cuma sekedar itu sharing aja. Kita di drone sendiri sebetulnya malah kejatuhan rezeki karena kita juga bingung kemarin kita buat 2-3 nggak ada yang beli untuk agriculture, ternyata karena tim COVID yang beli gitu. Jadi pasti selalu ada opportunity untuk sektor lain, mungkin tidak opportunity di sektor yang lainnya. Saya sih terus terang banyak juga sekarang cargo drone yang banyak permintaan lah, karena nanti ke depannya kemungkinan besar pengiriman barang udah nggak bisa lagi melalui jalan normal. Justru yang menarik sih sebetulnya saya gini, saya sempat lihat kemarin ada simulasi sebetulnya coronavirus di tahun lalu di bulan Oktober di New York. Itu yang hadir itu pejabat-pejabat tinggi Lufthansa, Marriott Hotel dan sebagainya. Jadi ternyata simulasi mereka mengatakan bahwa memang travel dan travel dan trade akan mengalami keanjlokan yang luar biasa, dan prediksi mereka 18 bulan ke depan, ya. Jadi sebetulnya saya ingin tahu juga nih, Marriott sama Lufthansa pastinya punya tips-tips untuk menghindari kejatuhan ini sebetulnya. Jadi mungkin kira-kira dari tim atau dari teman-teman yang cukup punya informasi yang nantinya bisa di-share, Lufthansa dan Marriott mereka hadir kok di dalam simulasi coronavirus tahun lalu. Jadi tidak semua orang akan terkena imbas ini, dan kebetulan di daerah pantai, kalau di Italia tempat saya itu dia akan buka di bulan Juli, dengan pantai-pantai itu nantinya akan setiap payung ditutup plexiglass. Jadi setiap payung umbrella di pantai itu nanti ada plexiglass yang melingkupi. Jadi supaya tidak menular ke tempat-tempat lain. Dan juga mungkin kalau dalam hal ini, saya rasa juga bagus tadi informasi dan Maruki, harus ada transformasi istilahnya bentuk kerjaan juga. Istilahnya kalau di negara-negara seperti tourism Prancis dan Inggris dan sebagainya yang bisa tutup, bayangkan dia buka hotel hanya 4 bulan, terus 8 bulan dia tutup, tapi dia pemasukannya bisa mengcover 1 tahun expense. Jadi dengan hanya 4 bulan. Nah, ini waktu kita juga untuk coba praktis, karena memang kalau di Eropa karena seasonal, tapi kalau di Indonesia karena seasonnya 1 tahun, terbuka semua. Ini kita coba kerja di seasonal yang pendek gitu. Mungkin itu coba dibuat attitude-nya mungkin lebih berbeda, saya rasa. Itu sekedar dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Alek. Nah, ini kebetulan kita udah di akhir waktu kita. Setelah ini kita akan ada closing summary sebentar dari Pak Kusuma. Cuman saya mau highlight di chat, kita berikan informasi. Setelah ini kita akan bisa lanjut di WhatsApp group. Ada linknya di situ. Atau ada juga nomor yang bisa dihubungi. Rekan saya Ibu Irah, ada di situ juga. Tolong dicatat ya buat rekan-rekan. Oke, silakan Pak Kusuma. Kalau ada sepatah dua patah kata. Ya, selamat sore semua teman-teman, rekan-rekan. Terima kasih atas kehadiran di acara kita sore ini. Sebenarnya bukan closing statement atau summary, tapi kepada ingin menyitir satu kalimat dari Thomas Hobbes, Homo homini lupus. Nah, kita usahakan supaya itu tidak terjadi di antara kita. Betul. Kita tidak mau kita menjadi serigala bagi teman-teman kita, tapi kita coba ini menjadi Homo homini socius. Seperti kata Dria Karya, bahwa manusia itu adalah sahabat bagi temannya. Jadi event ini untuk kita sharing, berbagi, mendapatkan insight yang lain, supaya kita bisa satu sama lain saling menguatkan. Saya pikir itu, teman-teman, nanti kita akan buat ada beberapa juga event seri-seri seperti ini dengan topik yang lain. Terima kasih saya ucapkan kepada Cak Luki, Mas Ilham juga, dan teman-teman.